Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di daring mata pelajaran mikrobiologi kesehatan. Kali ini pertemuan kedua kita. Mudah-mudahan kalian semua kelas 11 TLM 1, kelas 11 TLM 2 dalam keadaan sehat semuanya. Dalam daring kali ini yang akan kita bahas mengenai instrumen yang menjadi senjatanya analis. Apakah itu instrumen kali ini yang berada di sebelah kanan Bapak? Yang mungkin kalian juga sudah pernah tahu dari mulai SMP, bahkan sekarang SMK jurusan kesehatan harus lebih paham lagi mengenai suatu alat yang namanya mikroskop. Oke. Nah, lanjutnya. Nah, mikroskop sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu mikro dan skop. Mikro artinya kecil dan skop itu artinya melihat. Jadi pengertian mikroskop itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengamati sesuatu yang kecil. Sesuatu itu di sini adalah mikroorganisme atau sel-sel makhluk hidup. Mikroorganisme ini seperti apa? Bakteri, virus, jamur, sedimen urin, sedimen feses, bahkan sperma pun itu bisa dilihat di dalam mikroskop. Oke teman-teman TLM, sekarang di samping Bapak ini ada sebuah mikroskop binokular ya. Ini dari Olympus, mereknya CX23. Mikroskop cahaya itu ada dua, yang monokular dan binokular. Kalau monokular itu ciri khasnya bagian lensa okulernya cuma satu, sedangkan binokular itu lensanya udah ada dua, kiri dan kanan. Sedangkan kalau monokular itu sumbernya dari cahaya matahari, kita harus nyari cahaya kemana-mana. Sedangkan kalau yang binokular itu udah pakai listrik dan sudah pakai lampu, ada yang fog lamp, ada yang pakai neon. Nah, buat teman-teman TLM ya, ini Bapak kasih tips buat cara bagaimana memegang mikroskop yang baik dan benar. Jangan lupa tangan kanannya pegang punggung mikroskop dan tangan kiri kalian itu pegang bagian bawah mikroskop, misalnya seperti ini. Ini adalah cara pegang yang benar. Jangan sekali-kali pegangnya dengan satu tangan karena ini lumayan berat. Setiap tipe itu beratnya beda-beda. Kalau yang tipe CX23 ini beratnya bisa nyampe 5 kiloan. Oke, prinsip kerja mikroskop itu sangat sederhana ya. Itu sesuai dari bagian-bagian fungsinya. Kita lihat dari bagian bawah bahwa prinsip kerja mikroskop itu cahaya ditembakkan dari sumber cahaya dari sini, lalu dikumpulkan oleh kondensor dan dipusatkan oleh kondensor, diatur oleh diafragma besar kecilnya cahaya yang masuk, lalu diteruskan ke meja preparat. Di sini berada sampel atau objek. Nanti cahaya akan diperbesar oleh lensa objektif menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Lalu akan diperbesar lagi oleh lensa okuler menghasilkan bayangan maya dan akan diteruskan ke mata manusia. Nah, nanti siswa-siswi TLM, sekarang kalian akan mempelajari bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Bahwa bagian-bagian mikroskop itu terdapat banyak, kalian bisa mempelajarinya dari bagian atas terlebih dahulu maupun sebaliknya dari bagian bawah terlebih dahulu. Itu sama saja. Buat bagian-bagian mikroskop, kita mulai dari paling bawah, yaitu kaki mikroskop, pegangan mikroskop, sumber cahaya dan pengatur cahaya, diafragma, kondensor, meja preparat, makrometer, mikrometer, lensa objektif, revolver, dan yang terakhir adalah lensa okuler. Kita mulai dari kaki mikroskop berfungsi untuk penopang atau penahan mikroskop. Yang selanjutnya adalah bagian belakang itu badan mikroskop atau disebut juga pegangan mikroskop. Fungsinya untuk memegang mikroskop. Nah, yang ditunjukkan adalah diafragma. Itu bisa diatur, bisa didorong ke kiri dan ke kanan. Lalu di bawahnya ada kondensor yang fungsinya adalah
untuk pengumpul cahaya dan memusatkan cahaya. Ini tersusun dari lensa gabungan ya. Bisa dinaik turunkan, silahkan dilihat. Ini kondensor bisa dinaik turunkan. Sedangkan diafragma itu berfungsi mengatur banyaknya sinar yang masuk dengan mengatur bukaan iris. Lensa objektif merupakan lensa pembesaran pertama yang menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, ibu buat perbesarannya itu ada lensa 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Lensa objektif tersebut terdapat pada revolver yang bisa diputar. Nah, fungsi revolver ini adalah untuk menggonta-ganti lensa objektif. Nah, ini meja preparat yang bisa diatur dengan memutar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Makrometer atau pengatur kasar berguna untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah atau mengamati objek secara kasar. Nah, ini digunakan biasanya untuk mencari lapang pandang secara cepat. Lalu di pinggirnya lagi ada mikrometer atau pengatur halus berguna untuk menggerakkan tabung dalam jarak kecil agar mendapatkan titik fokus bayangan benda dengan tepat sesuai mata seseorang, sehingga diperoleh objek yang jelas. Istilahnya untuk mengatur lapang pandang secara halus. Lensa okuler terdiri dari susunan lensa dengan pembesaran 5 kali, 6 kali, 10 kali, dan 15 kali. Biasanya yang digunakan di laboratorium sekolah ataupun klinik kesehatan. Yang terbanyak yang umum digunakan itu adalah yang 10 kali. Nah, ini bisa disesuaikan pembesarannya sesuai dengan mata kita, bisa diperbesar atau diperkecil. Bahkan jaraknya pun bisa diatur dengan cara memutar ke kiri, ke kanan, atau sebaliknya. Supaya kalian lebih jelas lagi mengenai diafragma dan kondensor, seperti apa cara kerjanya, silakan disimak cuplikan berikut ini. Nah, ini yang disebut diafragma itu bisa memperbesar, memperkecil cahaya yang masuk. Setelah mempelajari bagian mikroskop, saatnya kita lanjut untuk cara menggunakan mikroskop. Yang pertama itu adalah letakkan mikroskop di meja yang rata atau yang datar. Lalu periksa kebersihan mikroskop, sesuaikan posisi duduk dengan mikroskop, itu harus sejajar, harus tegak, tidak boleh kaku. Letakkan preparat di meja preparat, dijepit dengan penjepit preparat, lalu preparat diatur pada lubang cahaya. Sambungkan mikroskop dengan sumber cahaya, misalnya listrik. Atur intensitas cahaya dengan mengatur kondensor dan diafragma. Pilih lensa objektif, atur jarak lensa dengan preparat menggunakan makrometer sampai terlihat lapang pandang. Haluskan dengan mikrometer. Lalu amati objek, setelah selesai, angkat lensa, lalu bersihkan dengan silol atau alkohol. Lalu simpan kembali mikroskop dan tutupi dengan sarung kembali. Selanjutnya, cara memelihara mikroskop. Yang pertama, simpan mikroskop di lemari yang bersih dan kering. Beri lampu penghangat. Yang kedua, pegang dengan benar lengan dan kaki mikroskop saat dibawa. Bersihkan lensa objektif dan lensa okuler dengan kertas lensa. Lalu yang lensa berimersi dibersihkan dengan silol atau alkohol. Bersihkan meja preparat sebelum dan sesudah digunakan, serta komponen lain dengan tisu atau kain yang lembut. Yang terakhir adalah simpan mikroskop di lemari yang tertutup dan berlampu, dengan maksud untuk menghindari pertumbuhan mikroba seperti jamur.
Makanya harus diberi penghangat dengan lampu. Oke, siswa-siswi TLM, mari kita lanjutkan mengenai perbesaran mikroskop. Oke, perbesaran mikroskop sendiri dapat dihitung dengan cara perkalian lensa objektif dan lensa okuler. Bisa kita lihat dari rumus ini, M di mana perbesaran, MOB yaitu lensa objektif, dan MOK adalah lensa okuler. Kita bagankan seperti ini adalah lensa objektif yang biasa digunakan di lab 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Di mana lensa okuler itu sama semuanya, hampir yang digunakan di seluruh lab itu yang 10 kali. Maka perbesarannya berarti 4 kali dikali 10 sama dengan 40 kali. Berarti perbesarannya 40 kali. Sedangkan kalau perbesaran 10 kali 10 100. 40 kali 10 400 kali. Dan perbesaran yang terakhir, lensa objektif yang paling besar yaitu 100 kali dikali lensa okuler 10 kali menjadi pembesarannya 1000 kali. Jadi jangan sampai salah kalau perbesaran itu kita bicaranya yang ini, yang 1000 kali. Biasanya buat lab mikrobiologi atau pemeriksaan mikrobiologi kita pakai perbesaran 1000 kali. Oke, jadi jangan sampai salah menyebutkan antara lensa objektif, lensa okuler, dan perbesaran. Kalau kita perbesaran berarti adalah hasil perkalian lensa objektif dan lensa okuler. Sedangkan kalau kita bicaranya, misalnya pemeriksaan dibaca pada lensa objek 100. Nah, itu beda ceritanya dengan perbesaran 1000 kali. Nah, baru kalau 1000 kali kita udah paham lensa objektif yang digunakan 100, lensa okuler yang digunakan adalah 10 kali. Lanjut buat jenis-jenis mikroskop. Yang pertama itu ada mikroskop cahaya, dibagi dua, monokular dan binokular. Mikroskop elektron ini digunakan untuk melihat virus. Mikroskop digital itu hampir sama dengan binokular, cuman tersambung ke monitor atau laptop atau perangkat yang lainnya. Yang selanjutnya mikroskop medan gelap atau dark field, stereomikroskop, fotomikroskop, mikroskop fluoresen, dan sebetulnya masih banyak mikroskop-mikroskop yang lainnya. Yang akan kita fokuskan pada semester ini adalah kalian harus bisa menggunakan mikroskop cahaya, terutama binokular. Target kalian adalah mencari lapang pandang minimal 1 menit itu udah bisa. Oke, pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.